kabar teman-teman mahasiswa sekalian? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hai, perkenalkan nama saya Nabila Sifat dengan NIM 2121072. Di sini saya dari kelas Metodologi Penelitian kelas G Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Saya akan menjelaskan berbagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan UTS kelas Metodologi Penelitian. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Dan soalnya adalah, mengapa metodologi penelitian itu penting dipelajari? Nah, teman-teman, apakah ada yang tahu apa pentingnya kita mempelajari metodologi penelitian? Oke, pertama, metodologi penelitian itu terdiri dari dua kata. Yang pertama, kata metodologi, dan yang kedua, kata penelitian. Kata metodologi pada dasarnya bermakna tahap-tahapan, dan kata penelitian memiliki makna membuktikan atau menguji kebenaran yang telah ada. Jadi, metodologi penelitian itu berperan penting untuk dipelajari sebelum kita melakukan penelitian. Selain itu, metodologi penelitian membantu dalam memperoleh jawaban-jawaban atas fenomena yang terjadi dengan membuktikan kebohongan dan mendukung kebenaran. Metodologi penelitian menjadi penting dipelajari untuk mahasiswa sebelum melakukan penelitian. Bisa dijadikan sebagai benih untuk suka membaca, suka menulis, menganalisis berbagai informasi yang berharga, dan jika kita sudah mampu dan ahli dalam bidang metodologi penelitian, itu bisa bermanfaat untuk kita, seperti kita bisa terus-menerus membuat jurnal, skripsi, dan karya tulis ilmiah lainnya yang bisa untuk dibaca oleh semua orang. Jadi, metodologi penelitian itu penting ya teman-teman untuk kita pelajari sebelum kita terjun untuk meneliti. Karena metodologi penelitian kan merupakan langkah-langkah upaya kita melakukan dan meneliti sesuatu sebelum kita terjun ke lapangan. Nah, begitu teman-teman, apakah bisa dimengerti? Dan yang selanjutnya, soal yang kedua adalah kita memaparkan secara cukup rinci dari 5 judul artikel jurnal yang berkaitan dengan tema metodologi penelitian. Dan di sini saya sudah mendapatkan 5 judul artikel tersebut ya. Untuk judul artikel yang pertama, saya mengambil judul Integrasi Keterampilan 4C dalam modul metodologi penelitian. Dan artikel ini diterbitkan oleh Jurnal Pedagogi dan Pembelajaran volume 3 nomor 3 tahun 2020. Dan artikel ini ditulis oleh Sanjayati dan kawan-kawan lainnya. Dan hasil yang di dalamnya meneliti pengembangan modul metodologi penelitian yang terintegrasi pada keterampilan abad 21 yang berfokus pada keterampilan 4C untuk meningkatkan hasil siswa dalam belajar mandiri tanpa tergantung pada guru. Modul metodologi penelitian yang terintegrasi dengan keterampilan tentu dapat meningkatkan motivasi mahasiswa dalam belajar hingga berdampak positif terhadap hasil belajar mahasiswa. Dan itu tadi hasil dari penelitian artikel yang saya ambil judul yang pertama. Dan di sini artikel yang saya ambil itu menggunakan metode Research and Development atau R&D. Dan pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan instrumen kuesioner atau observasi juga digunakan, dan juga menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, untuk berikutnya, judul artikel yang kedua yang saya ambil adalah berjudul tentang metode penelitian di dalam manuskrip jurnal ilmiah keagamaan. Nah, jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Teologi Berita Hidup volume 3 nomor 2 tahun 2021. Dan jurnal ini
ditulis oleh Sonny Elizalhu, di mana yang penelitiannya itu bertujuan untuk menjelaskan betapa pentingnya metode di dalam struktur penulisan artikel jurnal ilmiah keagamaan. Dan hasil dalam penelitian artikel ini adalah dalam mempergunakan metode untuk meneliti keagamaan, ada berbagai metode, diantaranya metode hermeneutika. Metode hermeneutika itu apa ya? Nah, metode hermeneutika itu dapat digunakan untuk menggali dan mengungkapkan makna dari teks bacaan kitab suci. Kemudian metode yang kedua bisa menggunakan metode kuantitatif. Jika peneliti membutuhkan analisis matematis seperti SPSS dalam menghitung data, bisa juga menggunakan metode kuantitatif. Untuk selanjutnya, metode yang ketiga bisa menggunakan metode fenomenologi, di mana metode ini bisa dipakai oleh si peneliti untuk penelitian ilmu sosial kontemporer di dalam penelitian keagamaan. Dan juga yang terakhir bisa menggunakan metode studi tokoh. Nah, metode studi tokoh ini untuk penelitian keagamaan yang bersumber dari tokoh-tokoh keagamaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan riset teologis dan pendidikan keagamaan. Nah, teman-teman, dari judul artikel yang kedua tadi menggunakan teknik pendekatan penelitian kualitatif dan juga menggunakan jenis field research dengan cara terjun langsung ke lapangan. Nah, untuk judul artikel yang ketiga yang saya ambil adalah tentang efektivitas media pembelajaran daring melalui Google Meet pada mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Dan artikel ini diterbitkan oleh jurnal Pena Edukasi volume 8 nomor 1 tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas media pembelajaran daring melalui Google Meet terhadap hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah metodologi penelitian kualitatif program studi bimbingan konseling Islam di IAIN Pontianak. Nah, pendekatan penelitian yang digunakan dari artikel ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen. Nah, pengambilan sampel dari penelitian ini menggunakan teknik total sampling, di mana artinya seluruh anggota populasi dijadikan sampel dalam penelitian. Dan jenis instrumen yang digunakan dari penelitian ini adalah dengan pretest dan posttest. Hasil belajar berupa soal pilihan ganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas media pembelajaran daring melalui Google Meet berada pada kategori sedang dengan nilai rata-rata skor sebesar 0,63. Penggunaan aplikasi ini cukup mudah untuk dioperasikan. Dosen hanya menyiapkan kode kelas untuk melakukan pembelajaran daring dan kemudian linknya disampaikan kepada mahasiswa. Aplikasi Google Meet ini setidaknya mampu menjadi alternatif solusi dalam pembelajaran daring. Mahasiswa tetap bisa menerapkan pembelajaran layaknya seperti pembelajaran seperti biasanya, karena bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan dosen walaupun secara virtual. Nah, teman-teman, dari judul artikel yang ketiga tadi menggunakan teknik pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian field research atau langsung terjun ke lapangannya. Nah, itu tadi teman-teman judul artikel yang ketiga yang telah saya paparkan dan saya jelaskan secara rinci. Kemudian saya akan menjelaskan juga judul artikel jurnal yang keempat. Saya mengambil judul Workshop Metodologi Penelitian dan Penulisan Artikel Ilmiah di Jurnal yang Bereputasi bagi Mahasiswa. Dan artikel ini diterbitkan oleh Jurnal Community Development Journal, di mana volumenya 4, nomor 1, tahun 2023. Dan artikel ini ditulis oleh Ian Setiawan dan kawan-kawannya. Nah, di mana penelitian ini juga bertujuan agar mahasiswa memahami urgensi penulisan artikel ilmiah, bahkan mahasiswa mengetahui bagaimana pelaksanaan dan pengolahan data dalam menyusun laporan hasil penulisan artikel ilmiah.
Dan hasil dari penelitian ini adalah kegiatan workshop bisa menunjukkan adanya penting peningkatan kesadaran mahasiswa tentang penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan kaidah keilmuan dan juga bisa menghindari dari plagiarisme. Dan pada akhirnya setelah melakukan workshop yang telah dilakukan tadi, hasilnya bisa diterapkan dan juga kemampuannya bisa dipahami oleh mahasiswa, guru maupun dosen untuk merancang dan meneliti, menganalisis data sesuai dengan kaidah statistik. Kemudian juga bisa bermanfaat untuk mahasiswa dalam membuat skripsi atau tugas akhir sesuai dengan metodologi statistik. Nah, teman-teman, dari judul artikel yang keempat ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian field research atau terjun langsung ke lapangan. Nah, teman, untuk selanjutnya judul artikel yang keempat yang saya ambil adalah berjudul tentang pengembangan bahan ajar berbasis pendekatan saintifik pada mata kuliah metodologi penelitian. Nah, artikel ini diterbitkan oleh Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, volume 3, nomor 2, tahun 2019. Dan artikel ini yang ditulis oleh Dimas Kondias dan kawan-kawannya. Oke teman-teman, dan penelitian dari artikel yang keempat ini dalam penelitiannya bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar berbasis saintifik di mata kuliah metodologi penelitian yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik mahasiswa sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Jadi mahasiswa tidak cukup bosan dengan penelitian teknik saintifik ini. Oke, dan hasil yang selanjutnya dalam penelitian ini adalah bahan ajar adalah hal yang penting dalam menunjang proses pembelajaran. Bahan ajar dalam metodologi penelitian ini dikembangkan untuk memberikan informasi pada mahasiswa untuk menumbuhkan ide menulis, sistematika penulisan karya ilmiah, dan berbagai teknik menulis karya ilmiah lainnya. Dan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode R&D. Peneliti menggunakan metode penelitian R&D ini dikembangkan dengan yang lebih menarik, sehingga para pembaca tertarik oleh peneliti. Dan juga pengembangan bahan ajar yang dilakukan dengan berbasis pendekatan saintifik ini dapat mengumpulkan data dari kualitatif yang berupa masukan, tanggapan, kritik, dan saran melalui angket maupun kuesioner. Nah, itu tadi teman-teman jawaban dari saya tentang soal yang nomor 2 tadi. Kemudian beralih ke pertanyaan yang ketiga, bahwa saya akan menjelaskan tentang 5 penulis buku metodologi penelitian yang paling saya sukai. Nah, teman-teman, sebenarnya banyak sekali loh tokoh penulis buku metodologi penelitian yang saya sukai. Tapi saya akan menyebutkan 5 penulis saja ya. Yang pertama diantaranya ada Profesor Dr. Sugiono, yang di dalamnya buku ini mengulas berbagai metode penelitian dengan lengkap dan banyak dipakai untuk menjadi sumber referensi oleh peneliti lainnya, sehingga saya tertarik dari si penulis ini karena beliau sangat keren. Kemudian yang kedua, penulis yang paling saya sukai yaitu penulis buku metodologi penelitian pendidikan yang ditulis oleh Marinda Sari Safiana dan kawan-kawannya, di mana buku ini juga sangat lengkap dan juga jelas materinya. Di dalamnya membahas berbagai macam metodologi penelitian pendidikan, sehingga ini bisa buat referensi oleh mahasiswa maupun peneliti yang lainnya untuk menjadikan hasil sumber referensi. Nah, berikutnya untuk penulis yang ketiga yang saya sukai adalah saya suka penulis buku metode penelitian kuantitatif karangan oleh Profesor Dr. Jali yang berisi tentang suatu metode penelitian berbasis bukti empiris. Nah, ini kan juga jarang ya teman-teman ada buku yang seperti ini, jadi saya tertarik oleh beliau. Beliau juga sangat pandai dan juga bagus dalam menyampaikan gagasan idenya untuk membuat karangan buku yang sangat menarik. Nah, berikutnya untuk penulis yang keempat yang paling saya senangi adalah
Profesor Dr. Dede Rosyada MMA. Beliau menghadirkan buku ini sebagai bacaan untuk penelitian pendidikan yang mengembangkan teori-teori keilmuannya. Ini sangat bagus bukan teman-teman? Kita harus membaca buku ini karena di dalam buku ini sangat menarik. Dapat banyak teori keilmuan yang belum kita ketahui, sehingga kita bisa mengetahui bacaan dari buku ini. Untuk penulis yang kelima atau yang terakhir ini adalah saya senang dengan buku yang ditulis oleh Dr. Ajat Rukajat MPD, di mana buku ini membahas secara rinci metode pendekatan penelitian kuantitatif. Sebenarnya banyak banget loh teman-teman tokoh-tokoh penulis buku yang saya sukai, tapi 5 tadi adalah tokoh yang paling saya senangi dalam penulisan buku metodologi penelitian. Nah, itu tadi teman-teman jawaban saya dari pertanyaan yang ketiga tadi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan yang keempat tentang materi apa sih yang saya kuasai dalam metodologi penelitian ini. Nah, teman-teman semua tahu tidak apa saja sih materi-materi yang ada di dalam metodologi penelitian? Kalau dari saya sendiri, materi yang saya kuasai dalam bidang metodologi penelitian itu yang pertama tentang definisi atau pengertian dari metodologi penelitian. Di mana metodologi penelitian itu memiliki 2 kata. Yang pertama kata metodologi dan yang kedua kata penelitian. Nah, teman-teman, kata metodologi tadi memiliki 2 arti. Yang pertama, kata metode dan juga logis. Metode itu merupakan suatu cara untuk melakukan sesuatu. Dan juga logos merupakan ilmu pengetahuan. Nah, dan penelitian tadi memiliki makna bahwa meneliti. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian itu adalah suatu cara mengumpulkan data, menganalisis data, mengumpulkan data-data yang ada, kemudian hasilnya dijadikan dalam bentuk laporan dalam rangka untuk mencapai tujuan penyelesaian masalah yang terkait dengan pendidikan. Materi selanjutnya yang paling saya kuasai di bidang metodologi penelitian adalah tentang pendekatan dalam metodologi penelitian. Jadi, dalam pendekatan metodologi penelitian itu yang sering dipakai oleh peneliti ada 2 macam. Yang pertama, kualitatif dan yang kedua, kuantitatif. Untuk yang kualitatif, jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan tujuan yang hasilnya menganalisis dan memahami fenomena secara mendalam dalam data kontekstual. Dan sedangkan metode kuantitatif penelitian ini menggunakan tujuan untuk mengukur fenomena dan membuat generalisasi yang berlaku untuk populasi tertentu. Jadi perbedaan dari metode kualitatif dan kuantitatif itu sudah jelas ya teman-teman, jangan bingung lagi. Namun untuk kita mana sih yang lebih enak dari metode kualitatif atau kuantitatif? Sebenarnya ini tergantung dari diri kita masing-masing. Kita suka yang mana, antara kualitatif atau kuantitatif? Sebenarnya dua-duanya sama-sama mudah untuk kita pelajari. Nah, teman-teman, demikian tadi jawaban-jawaban yang dapat saya sampaikan atas pertanyaan UTS dari kelas metodologi penelitian kelas saya. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat untuk saya dan juga teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya memohon maaf ya teman-teman. Maafkan banget dengan Tori. Wallahul ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.